Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang kedatangan tamu teman saya yang namanya Mas Nurdin. Nah, jadi di sebelah saya ini beliau setahu saya adalah pengusaha konveksi tas yang mana beliau sendiri yang melakukannya dari awal. Nanti kita akan mengulik apa aja nih yang sudah dia lakukan dan gimana sih kok sampai kecemplung gitu tanda kutip di dunia konveksitas. Silakan Mas Nurdin memperkenalkan dulu. Perkenalkan saya Nurdin, spesialis di bidang tas, khususnya di tas-tas pria gitu ya. Kenapa sih bisa kecemplung di tas ya? Ceritanya sih sebenarnya agak lucu tapi mengandung stres. Jadi ceritanya waktu itu saya lulus sekolah tahun 2010 ya. Saya tuh ngelamar tentara itu sampai 9 kali. Wah, luar biasa. 9 kali 9 ngelamar. kali, boy. Dan itu saya tunggu 3 tahun karena kan tentara kan 2 kali, 2 kali, 2 kali, ada yang setahun 3 kali ada. Nah, saya daftar terakhir itu di Jakarta waktu itu. Umur udah 20 karena kan tentara kan waktu itu di umur 20 lebih. Maksimal berapa tuh? Maksimal umur berapa? 20. Oh, 20. 20 udah nggak boleh. Oh, oke. Nah, pas Pondowhir 2 di Jakarta dan umur saya udah habis waktunya. Ya, ya, paham, paham. Di situ gagal di Pondowhir 2. Ya. Akhirnya stres lah di sana. Terus Bisa stres. Mau balik malu, nggak balik juga bingung gitu kan. ya. Nah, akhirnya ada temen sekolah waktu itu. Temen sekolah, dia kerja di tas. Kerja di pabrik tas. namanya PT Dayung. Oke. PT Dayung itu ada di Bekasi. Dia itu subvendor dari model tas Arai, Eiger, Matahari, macam-macam lah. Ya, tas lokal branded lah ya. Branded. Ya, oke. Terus gimana? Saya nggak punya pengalaman apapun. Bukan dari keluarga yang punya konveksi, dari keluarga yang bukan pedagang atau yang lain juga nggak ada itu. Justru keluarganya saya itu balik lagi karena keluarganya dari ada yang dari tentara, ada yang ini. Gitu. Jadi saya nyasar ini nih. Jadi ordal ada tapi milik nggak ada. Ya, nah itu teman-teman. Keluarga tentara pun kalau jujur itu nggak masuk nih. Ini contohnya nih. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Jadilah orang jujur. Nanti akan ada rezekinya. Nah ngomong-ngomong tadi tentara udah nggak lulus, kemudian agak stres. Nah terus ketemu sama teman tadi yang beraktivitas. Itu prosesnya berapa lama tuh sampai memutuskan oke deh saya akan nyemplung di bidang tas gitulah. Waktu itu saya ketemu temen di Jakarta itu kan, temen SMA. Saya bingung nih, mau balik mau apa, nggak kerja, nggak ada keterampilan, terus ya udah ke tempat saya aja. Tapi saya nggak bisa jahit. Ya udah nggak apa-apa, yang penting masuk aja dulu gitu kan. Masuk, akhirnya masuk itu dikasih kerjaan. Kerjanya cuma nyahit keset. Jahit keset itu buat ngelapin mesinnya. Jadi asal jahit pecah aja buat ngelap mesin gitu. Yang penting bisa nginjek mesin, yang penting bisa ngerem, gas rem mesin jahit kayak gitu. Nah, paling sebulan atau 2 bulan lah baru masuk tuh yang kerjaan yang lebih profesional gitu ya, yang asli di divisi. Kalau di pabrik kan dipisah ya per line ya. Misalkan satu line ada 50 orang atau ada 30 orang gitu kan. Di pabrik waktu itu kan jadi dari nol itu sampai jadi. Waktu itu targetnya satu line itu 1 menit atau 2 menit itu satu tas. Itu dari nol sampai jadi. Nah, saya karena yang tidak punya pengalaman apapun, saya line yang paling belakang. Finishing berarti. Bukan. Jahit pertama yang paling belakang itu jahit. Paham. Jahit yang paling gampang itu. Yang paling susah kan yang paling ujung. Ya, betul. Yang bagian setelannya. Nah, gitu. Nah, di pabrik itu sistemnya ternyata memang nggak dibikin pinter ternyata. Jadi ada teman-teman saya yang kayak pernah dengar gitu. Apa namanya, rakyat nggak boleh dibikin pinter gitu. lanjut terjadi. Jadi di pabrik itu ternyata modelnya gini, ada teman saya nih ya sampai umur tua itu dari dulu gitu. Saya tanya Pak, jahit ini udah berapa tahun? Model begini nih, ada sih 3 tahun. Coba gini aja nyetel aja, set gitu. Terus kalau keluar dari konveksi ya nggak bisa apa-apa. Kalau keluar dari pabrik ya nggak bisa apa-apa. Nah pada saat itu kan jadi profesional di pabrik itu ya Mas Nurdin ya. Maksudnya kok bisanya kepikiran gitu. Kepikiran untuk ya wis lah
bahasa Jawa sih ngewedelak lah gitu loh. Nah, itu Itu ada di titik poin berapa lama setelah masuk ke situ tuh? eh, awalnya dari pabrik ilmu pertama, yang kedua langsung cabut ke konveksi kecil-kecilan Oh. dari yang nol sampai jadi. Konversi kecilan tuh kerja lagi setelah berapa tahun tuh di pabrik itu tuh? Itu nggak lama, jangan lama-lama. Nggak lama. Karena Oh. saya lihat sistemnya nih, kalau saya kelamaan di Setahun, situ, 2 tahun ada nggak? enggak, paling setengah lah. Oh, setengah tahun. Iya. Oh, no. Kalau saya kelamaan di situ, kayaknya saya nggak jadi apa-apa. Oke. Artinya ilmunya tuh Nggak bisa begitu diterapkan, aja. nggak bisa diterapkan Iya, gitu jadi ya. kalau di pabrik, kalau kita kelamaan di situ ya tua di situ, nggak Ya. ada skill apa-apa. Terus tadi ke UMKM, maksudnya Terus saya cabut ke ada namanya daerah Sunter, Iya. di situ konveksi tas-tas kayak gitulah. Nah, barulah jalan di situ. Tapi itu juga nggak lama juga. Nah, di daerah Sunter itu kan ada Mangga 2, ada. Nah, itu sentral untuk saya bisa tahu bahan-bahan tas atau apa dari situ dulu. Oh, keliling-keliling dulu situ. Iya. Kita di Mangga 2 itu, oh ternyata belanjanya di sini, apa di sini gitu. Terus setelah itu selesai baru balik. Belum balik. Belum balik. Masih mempelajari caranya gimana, belum, masih apa ya? Mabat alas dulu. Ya. Masih itu. Nah, setelah itu saya pulang. Pulang itu kuliah. Gitu. Saya milih lah kuliah aja lah Di mana? Di Cirebon, di mana? di Cirebon. Ah, di Cirebon. Iya, kuliah di Cirebon, kuliah aja lah. Nah, untuk biaya kuliahnya saya jualan tas. Oh. Kecil-kecilan dulu dari custom dari temen ke temen. Iya, Kan iya. ada temen nih yang main organ gitu ya. Ya udahlah, saya buatin tas organnya. Ada temen yang seneng main tendang, oke, saya buatin tas tendangnya. Tuh, karena dulu kan beberapa teman memang bermusik, saya juga seneng main musik ya. Iya. Jadi banyak Ya, akhirnya ketika itu memutuskan untuk langsung buat sendiri dan menjual sendiri berarti. Betul. Nah, itu tuh berarti tahun berapa tuh? Mulai untuk bikin sendiri, menjual sendiri. Kayaknya sih di 2012-14 ya. Oh, berarti udah lama sekali ya, artinya Iya. cepat kemudian Tapi langsung nggak serius memutuskan. ini. Jadi Belum serius. masih bercanda-bercanda gitu ya. Masih nggak ada seriusnya. Belum Serius di bidang tas menekuni full itu kira-kira di tahun berapa tuh pertama kalinya? Jadi kita ada tahapan ya. Iya. Tahapan nggak serius, sedang, sama sekarang serius Iya. banget. Jadi yang pertama itu perorangan dulu. Ya. Setelah perorangan naik ke saya ngisi-ngisi ke pasar waktu itu. Ngisi-ngisi pasar. Itu belum serius tuh berarti? Masih belum. Oh, masih belum. Nah, Iya. terus Yang penting makan hari ini, hari ini udah. Nah, gitu. terus setelah seriusnya itu setelah di tahun keberapa ya sampai belum serius, dari belum serius tuh? Seriusnya itu saya waktu itu pacar saya yang sekarang jadi istri, dia kerja kan di dinas. Ya. Waktu itu, tapi sekarang Ya. udah keluar dari dinasnya. Terus? Iya. Nah, istri sering dapat tender tuh. Oh, paham. Dapat tender dinas itu. Nah, itu mulai waktu itu masih pacaran sih. Gitu. Nah, baru deh sering dapat, baru mikir merekrut karyawan gimana, caranya gimana gitu. Nah, kalau saya kan memang dari bawah bidangnya tas, jadi ada beberapa relasi kenal yang dulu teman-teman saya di kerjaan. Iya. Saya telepon, saya direkrut berarti tuh. Saya ambil rekrut. Oke. Gitu. Nah, sekarang berarti kan udah serius. Berarti udah berapa lama Mas Nurdin dari mulai menekuni? Itu juga belum serius. Itu belum serius juga. Serius. Aduh, memang belum serius. Masih yang penting ada hari ini udah selesai. Jadi apa ya? Yang penting yang penting ada aja. Jadi belum serius banget. Serius banget itu pas punya anak. Oh, teman-teman, jadi jangan khawatir. Kalau teman-teman belum punya anak, santai aja, belum serius. Santai aja, ngapain? Gitu kan, istri punya kerjaan sendiri, saya punya kerjaan sendiri gitu kan. Makan sama-sama kan nyangwis, nggak ada serius sama sekali lah. Berarti anak yang men-trigger akhirnya serius gitu ya. Full di situ. Full. Baru full itu di 2020. Tuh berarti baru akhir 6 tahunan, berarti hampir 6 tahun ya. Itu saya nyatakan serius. Pas COVID itu kalau nggak salah ya, 2020. Dan justru momen COVID itulah yang jadi momentum. Oh, oke. Justru momen COVID yang jadi. Berarti kalau nggak ada COVID saya nggak ngerti. Bahasa sederhananya ya bahagia ya sebetulnya ya, adanya COVID gitu ya. Masyarakat bukan bahagia. Jadi saya dapat pelajaran waktu itu kan, saya tuh ngisi ke 3 divisi ya. Iya. Pasar, grosir, instansi. Oke. B2B,
B2G. Mm-mm. Kan pemerintah nggak boleh kita jualan ke situ. Ya, ya, ya. Ini kan lockdown semua. Ya. Iya kan, mumet nih. Mm. Sedangkan waktu itu si karyawan itu ada 10 atau berapa, zaman segitu ya. Ada 10 atau ya biasa 6 atau 10 lah. Nah, kalau saya pecatin semua kan nggak enak, nggak bisa. Oh. Itu kan orang-orang lama yang saya bangun. Sudah ikut lama lah. Sudah ikut lama gitu. Jadi aduh mumet ini gimana gitu ya. Akhirnya ada customer saya yang memang dia jualan online. Oh, nah baru masuk tuh ke situ tuh. Iya. Oh, ternyata gini ya caranya jualan online. Ada customer saya tuh jualan online, dia dari 2018 saya ngisi ke dia. Isi untuk produk online-nya tuh. Tapi saya waktu itu belum tertarik di online. Oke. Nah, tertarik. Titik baliknya ketika udah mulai serius kemudian masuk ke online, apakah langsung meledak di online atau ya pastinya merangkak dulu gitu loh biasanya? Meledaknya di online sih. Meledaknya di online, berarti hoki itu ya pada saat di memang online ya? Keberuntungan itu nggak bisa ditebak sih ya. Iya. Berarti hal paling bahagia meledak tuh ya berarti. Iya, itu pokoknya kejayaan online itu 2018 sampai 2022. Rata-rata ya semua seller online. Oke. Gitu. Kalau sekarang berdarah-darah. Nah tadi kan sebelum ada anak masih belum serius. Nggak serius. Ada anak udah mulai serius. Nah, ada turning point nggak ketika dimana kita nih bisa udah serius, tapi ternyata, aduh gitu, sakit hati atau misalnya paling rendah lah ibaratnya. Pernah ngalamin nggak tuh setelah serius, gue udah serius malah kok kayak gini gitu? Apa ya? Kalau serius sih memang ini ya pas di online ya, tapi sebelumnya itu ada. Jadi ada momen-momen uniknya gini. Yang pertama kali saya dapat PO, pertama kali saya belajar ini, saya ditipu. Iya, pertama kali itu. Artinya baru memulai tapi udah ditipu gitu. Iya. Jadi gini, waktu itu masih kuliah semester berapa ya? Dia semester 2 atau 3 lah. Ada order dari Facebook. Kayak masuk instansi itu. Ya. Saya kira itu instansi tahun pertama. Ya. Gitu. Nggak tahu sub vendor. Oh, jadi dia disub-subin lagi berarti. Iya, disub-subin lagi. Barang udah jadi, dibawa nggak dibayar. Waduh. Duit langka gitu. Duit langka. Dan itu modal pertama itu. Wah, langsung habis. Gitu. Langsung habis. Yang nggak bisa dilupain ya. Iya. Modal pertama itu. Waktu itu tender apa ya? Hampir yang namanya juga duit pensiun. Pada saat itu ketika ditipu itu ada nggak? Gue bakalan bangkit lagi lebih jauh lagi nih. Pasti dong, pasti. Karena walaupun belum serius waktu itu. Ya kayak gitu. Kalau untuk belum seriusnya sih kayaknya kebanyakan belum seriusnya karena kita kan dari 2014 ya. Ya, jadi kan? Ya sebetulnya itu dia teman-teman. Kalau teman-teman masih belum menemukan polanya ya, apa yang kita upayakan, yang penting teman-teman paham dan yakin. Nah ini yang kita bahas nih, keberuntungan akan datang. Dengan keyakinan itu kita tahu intuisi, maka keberuntungan akan datang. Buktinya Mas Nurdin dari mulai nggak serius sampai seriusnya perjalanannya jauh. Iya, jauh. Nah, selanjutnya seberapa penting sih sebetulnya peran tadi kan ada nikah, kemudian punya anak. Seberapa penting istri dan anak menjadi support system kita? Penting banget dan itu memang motivasi saya. Makanya kenapa bisa serius itu. Oh. Iya, itu support istri. Kalau yang bikin serius itu memang istri sih ya. Yang bikin saya serius itu memang dukungan dari istri. Sangat-sangat suka gitu, saya banggakan. Berarti istri itu ikut di manajemen atau memang tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat sama sekali, justru istri saya suruh keluar kerja. Oke. Ya, karena full ngurusin anak. Tapi tadi di luar itu kalau kitanya ada sesuatu ya tetap support lah ya maksudnya sama kita. Jadi istri tetap jadi komando aja tapi ya tidak ambil peran di bidang saya gitu. Ada nggak misalnya peran nih ataupun saran ya, bukan peran, jadi kepada teman-teman yang mungkin baru nikah, dia ada yang berkarir, ada yang wirausaha, mengenai tentang hubungan suami istri yang saling support nih. Kalau sekarang kan usaha nih Mas Nurdin, atau bahkan yang teman-teman yang lain misalnya ada yang kerja, ada nggak saran untuk untuk menyikapi kehidupan yang kadang pasang surut kayak gitu?
itu kesenian dalam hidup ya. Kalau pasang surut sih wajar aja. Kayak misalkan kemarin oke lagi naik banget, sekarang ya lagi turun banget, itu ya nggak apa-apa sih. Itu kan apa ya, nilai dari ya salah sendiri kenapa milih jadi pengusaha gitu. Ya jadi Saya juga teman-teman mikir kenapa ya istri-istri keluar gitu, padahal udah enak gitu kan, udah kalau iya tuh udah PNS atau apa ya, tapi ya memang hidup seperti Larry kalau di film SpongeBob. ya Iya, jadi berani. kata Mas Nurdin tadi yang paling penting kita suami istri Iya. dinikmatin ya. Dinikmatin aja. Kemudian apa namanya pasti akan berlalu gitu ya. Pokoknya kalimatnya pasti akan berlalu, pokoknya jangan selalu memiliki apa ya, nanti seneng nggak selamanya, sedih juga nggak selamanya gitu. Oke. Kayak gitu. Saya jadi ingat itu apa di SAS dunia sementara akhirat selamanya gitu kan. Ingat juga kata-kata Aldi Taher gitu kan. Jadi ya, Semua ya, milik Allah. jalanin aja lah gitu kan. Jalanin, kita usaha, hasil itu bonus, jangan dipikirin ke hasil itu bahwa hasil dari kita, nggak ada, karena ya keberuntungan itu memang nggak bisa ditebak dan nggak bisa kita rencanakan juga, karena itu menurut saya nilainya cuma 20% kalau usaha keras itu. Iya. Nah, berarti 80%-nya keberuntungan ya menurut saya. sekarang Mas Nurdin berarti artinya support system udah ada, anak udah ada, kemudian dia jauh lebih serius. Nah, untuk selanjutnya apakah akan ada apa istilahnya, akan ada corporate action lah yang dilakukan Harus gitu itu. untuk menunjang dari keseriusan tadi. Harus itu. Yang paling ruwet untuk ngatasin masalah di bisnis saya itu sebenarnya sih sekarang lagi di SDM ya, karena semakin banyaknya orang itu semakin ruwet. Iya, Jadi PR-nya di SDM yang akan dibenahi gitu ya. Jadi dulu self employed terus naik ke entrepreneur itu berat banget. Kalau dulu saya employee kan kita di teknis ya, saya ngerti untuk bikin desain, saya ngerti untuk bikin apapun itu. Tapi ketika saya delegasi itu tuh susah ngaturnya. Ya, untuk membuat sistem yang rapi, yang berjalan autopilot itu ya susah gitu. Iya betul. Tetap aja ya saya harus kontrol terus. Ya harus berkala. Nggak bisa saya tinggal ini. Jadi nggak ada sebenarnya bisnis autopilot. Nggak ada. Ada saran nggak ataupun masukan buat teman-teman yang lihat tentang dia ketika baru memulai dan atau dalam perjalanan yang belum menemukan polanya? Coba disampaikan Mas Nurdin. Apa ya? Jalanin aja, belajar terus, jangan mikirin hasil. Tetap sih poin-poinnya tetap tulis, targetnya tulis. Tapi hasil itu adalah bagian dari bonus ya. Jangan dibikin ini, karena ya balik lagi hanya Allah yang ngatur keberuntungan kita gitu. Hanya Allah yang ngatur rezeki kita gitu kan. Nah, Jadi seberapapun pinter atau bodohnya kita tuh tidak bergantung sama rezekinya. Banyak orang yang bodoh pada kaya kok. nah, ya. Tuh. Iya, ada beberapa juga yang pinter tetap aja miskin ada gitu. Jadi yang penting sih kita belajar tiap hari. Jadi kalau belajar tiap hari ada kemungkinan, karena itu 20% itu bisa mengandung keberuntungan. Gitu. Oke. Karena 80% itu diciptakan dari jumlah keberuntungan ya. Siap. Nah, Mas Nurdin terakhir nih saya bakal ngasih kesempatan untuk menjelaskan nih secara detail lagi Mas Nurdin itu produknya apa, kemudian jualannya apa. Kalau teman-teman misalnya mau jadi reseller atau mau beli, ngubungi kontak personnya kemana, nomor HP-nya lah kalau zaman sekarang atau nomor WA-nya. Oke. Silakan Mas Nurdin disampaikan teman-teman. Saya ada toko online namanya Lurbag. Nah, apa di Lurbag di Shopee, di TikTok, di Lazada itu namanya Lurbag. Ya. Itu spesialis tas pancing, ya. tas pancing, tas badminton, ada badminton namanya akunnya Badminton Best. Jadi saya produknya dua untuk online ya, badminton sama pancing. Itu. Kalau untuk B2C, B2B, B2G itu ada websitenya namanya Konveksitas Cirebon. Konveksitascirebon.com. .com. Iya, di situ kita boleh ordernya di situ aja. Nah, tapi saya bikin lagi usahanya sejenis. Saya pisah, namanya Vendor Tas Cirebon. Oh, vendortascirebon.com. Vendor Tas Cirebon. Vendor Tas Cirebon. Iya, Vendor Tas Cirebon. Nah, itu tim saya. Kalau Konveksitas Cirebon itu real, saya yang balas. Kalau Vendor Tas Cirebon itu termanajemen. Ada orang CS, ada orang CRM, ada orang itu. Kalau yang Vendor Tas Cirebon gitu. Saya pengen tahu sih Vendor Tas Cirebon sama Konveksitas Cirebon itu akankah jadi kanibal, iya kan? Atau nanti ketemu konsumen yang baru? Ya, menemukan konsumennya sendiri lah. Gitu. Nah, terakhir tadi CP-nya belum tuh, kontak personnya kemana? Kontak personnya di 087
829 813 875. Ya, kalau enggak nanti akan ada di bawah nih ya, Ada. subtitlenya. Itu nomor dari saya SMP. Nah, jadi itu nomor legend Nomor legend yang artinya mana saya jujur ya. langsung jujur dan tidak fake ya, Fake. teman-teman. Berapa kali ganti mana juga tetap nomornya itu. Oke, kita alhamdulillah nih pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang perjalanan dari Mas Nurdin, Ya. mulai dari awal nggak serius, agak serius sampai Iya, serius sampai membangun serius. apa Jadi namanya bisnis tas konveksi gitu ya. tentukan trigger untuk kamu bisa serius itu di mana gitu. Nah, itu kata-kata terakhir dan Ya. pesan buat kita, buat saya, buat Harusnya penonton semua. karena istri, karena apapun itulah. Itu yang membuat kamu tuh gak bisa tidur, saya harus jalan nih Nah, gitu. Kalau dulu kan santai-santai aja, nggak ada yang harus dipikirkan gitu kan. Istri punya kerjaan, saya punya kerjaan gitu, ya wis lah. Yang penting senang-senang jalan-jalan naik gunung, wis. nah, oke teman-teman ya, itu obrolan kita pada kesempatan kali ini sama Mas Nurdin, yang mana tunggu episode berikutnya bersama teman-teman kita yang lainnya yang memang betul mereka itu berangkat dari bawah. Mereka itu baik itu ada yang punya privilege, masih ada hubungannya sama keluarga, ataupun yang memang dia merintis dari awal, ataupun hal lainnya. Yang pasti insya Allah ngobrol-ngobrol santai ini ada isinya dan bermanfaat buat saya, buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.